Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang bisnis lagi. Jadi bisnis kali ini warung kelontong Mas Bro ya. Jadi ada pertanyaan gini, Mas Bro, bisa nggak sih buka warung kelontong dengan ukuran tanah 2,8 kali 3 meter, 3 kali 3 meter lah ya, kecil-kecilan aja, bisa nggak? Kalau dijawab bisa atau enggak, ya bisa aja ya. Ukuran berapapun bisa, karena ini tergantung dengan apa yang mau kita jual Mas Bro. Jadi kalau misalnya tempatnya kecil, yang dijual cuma dikit ya. Kalau tempatnya gede, modalnya ada, ya lengkap gitu ya, lengkap. Karena kalau ngomong warung kelontong ini nggak ada batasnya bro. Ada warung kelontong yang modal cuma 2 juta, ada warung kelontong yang modalnya 100 juta, gede gitu, like Indomart gitu ya, mungkin gede gitu. Jadi warung kelontong semi minimarket itu ada juga bro. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kita untuk mengisi produknya, yang kira-kira yang mau dijual itu apa, disesuaikan dengan modalnya. Yang penting pas aja bro, kalau warung kelontong itu. Jadi modalnya 2 juta, jadi beli barang-barang yang laku-laku aja. Jadi yang slow moving itu nggak usah dibeli kan, seperti itu. Misalnya minyak nih, minyak kan macam-macam tuh, ada minyak hemat, minyak Sania, Bimoli, Tropical ya, terus ada lagi Sofia kan, macam-macamnya. Jadi jual aja satu merek, tapi yang disukai orang-orang di sekitar Mas Bro. Satu merek aja untuk minyak, terus satu merek aja untuk micin, satu merek aja untuk gitu ya. Jadi dipilih aja yang terbaik gitu untuk jualannya. Dan warung kelontong ini Mas Bro ya, kalau saya nih pribadi ya, usaha warung kelontong itu nggak terlalu suka. Kenapa? Karena warung kelontong ini sekarang udah banyak banget bro saingannya. Jadi kalau di desa kita aja ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di desa kita tuh ada 5. Satu dusun tuh ada 5. Padahal kakaknya itu sekitar cuman ya 70-an gitu, 70 kakak, 2 RT. Jadi 2 RT itu satu dusun, itu ada 5 warung bro. Jadi persaingannya berat banget. Jadi ya kalau misalnya saran saya nih Mas Bro, kalau misalnya tangganya udah jual, nggak usah ikut jualan, nanti malah mumet. Jadi untungnya tuh kecil kalau warung kelontong itu. Jadi setiap misalnya kita belanja satu renceng ciki harga 1.000, itu kita dapat untung 2. Jadi 1.000, harusnya bayarnya kan 10.000 satu renceng, misalnya 10, tapi kita bayarnya cuma 8.000. Jadi satu renceng itu kita untung 2 ciki. Untungnya itu kecil. Dan kalau misalnya Mas Bro itu tangganya udah jual, seberangan Mas Bro jual juga, nanti malah bikin nggak enak juga, bikin nggak akur juga ya. Ini mending kalau daripada buka warung kelontong kecil-kecilan seperti ini, mending buka usaha lain ya, like laundry yang belum ada, atau misalnya buka usaha permak, levis, atau permak menjadi belajar jahit, seperti itu Mas. Jadi istilahnya warung kelontong ini sebenarnya usaha rakyat yang udah banyak banget ada gitu. Jadi persaingannya banyak. Dan kalau misalnya Mas Bro itu punya anak kecil ya, umur sekitar 3 tahun sampai 10 tahun, itu kalau usaha warung kelontong itu kebanyakan rugi, karena dimakain anaknya sendiri. Kita mau ngomelin nggak enak, kalau misalnya kita ngomelin pas kita meleng, dia nyawut gitu makan, tuh aja rugi. Malah istilahnya malah udah capek ya usaha warung kelontong itu. Terus kemungkinannya juga rugi, karena kalau misalnya ada anak kan. Terus kalau misalnya tetangganya udah ada, kita jadi nggak enak sama tetangga. Jadi mending cari usaha lain. Banyak kok dengan modal sekitar 2 atau 3 juta itu usaha itu banyak banget. Like misalnya usaha gorengan, terus jual bakso bakar, terus jualan cireng, banyak banget kok. Jualan minuman ya, minuman gerobakan, atau stand minuman, teh poci, segala macam itulah, banyak banget kok usahanya. Jadi nggak harus terpaku pada usaha warung kelontong Mas Bro ya, kalau misalnya tetangganya udah ada gitu. Dan saya tuh dari dulu sih ya kalau misalnya Mas Bro itu di desanya itu belum ada, ya oke, buka usaha warung kelontong itu. Tapi kalau udah ada gitu, nggak enak akhirnya bro, karena memang ini fakta aja ya. Jadi kalau tetangganya udah usaha warung kelontong, terus kita kan di satu desa ada tuh, terus kita buka itu, nanti sama yang lama tadinya kita belanja di sana kan,
Tadinya kita belanja di warung itu, terus kita buka usaha kan jadi nggak belanja jadi di sana. Jadi istilahnya jadi jauh gitu hubungannya, dan kadang-kadang malah nggak saling sapa segala macam ya. Nggak enak lah satu desa kayak gitu Mas Bro. Carilah usaha yang lain gitu. Banyak banget loh usaha yang lain. Mas Bro bisa search aja di internet. Jualan pulsa, yang ada modal 2 juta kan bisa jualan pulsa ya kalau di desa, tapi juga nggak rekomen sih kalau di desa banyak ngutang ya. Ya menurut saya sih jual-jual makanan ringan atau misalnya sosis goreng buat anak-anak yang di situ kan gitu kan, atau jualan beras ya, khusus beras gitu, atau khusus jualan-jualan yang lain lah yang nggak nyamain tetangganya gitu. Oke. Ya kalau misalnya jawab pertanyaan itu ya 2,8 kali 3 meter bisa banget, banyak banget di desa kita juga rata-rata ukuran segitu kok. Kelontong itu. Oke, ada telepon ya. Mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Mas Bro dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.